Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semangat. Terus semangat. Selamat pagi. Pagi semangat. Gitu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah pada sarapan? Belum. Kenapa belum sarapan? Nggak sempet? Ya, diusahakan nanti sebelum berangkat ke sekolah disempetin sarapan dulu ya, supaya kita belajarnya juga konsentrasi. Kalau perut sudah terisi, insya Allah belajar konsentrasi, nanti belajarnya juga lebih semangat ya. Oke, seperti biasa ketua kelas disiapkan dulu. Baik. Duduk siap. Sebelum kita belajar, rangkaian baca doa menurut agama masing-masing. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alaihim waladhdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah selesai baca doanya ya. Kayak sebelum kita memulai pelajaran, apa mau tahu dulu yang hari ini nggak masuk siapa? Serapin kemana? Oh, ke gereja. Oh ya. Izin berarti ya ke gereja ya. Oke. Yang lainnya masuk semua? Ya, alhamdulillah. Oke. Sudah baca doa, sudah Bapak absen juga. Sekarang kita mulai pembelajaran. Sebelumnya Bapak mau biar kita semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, semangat belajar. Nah, materi hari ini yang akan Bapak sampaikan yaitu kecerdasan artifisial di sekitar kita untuk fase C, untuk kelas kita ya, gitu ya. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, ada yang sudah punya handphone pribadi, pakai HP pribadi, udah punya HP pribadi ada? Ada. Oke, kalian pernah nggak buka-buka terus lihat Google Assistant? Pernah? Oke. Nah, pernah nyoba juga pakai Google Assistant? Pernah? Ada yang sudah pernah? Tadi yang punya HP pribadi kamu ya? Ya, sudah pernah pakai Google Assistant. Oke, siapa sih yang menjawab di Google Assistant itu? AI. Nah, benar banget. Jadi yang menjawab di Google Assistant itu adalah AI. Nah, siapa yang menjawab di Google Assistant? Kecerdasan buatan atau AI. Benar banget. Udah pada paham semuanya ya? Sebenarnya ya. Oke. Nah, Bapak punya tayangan video. Tolong disimak dulu ya. Oke. Jadi kita simak sama-sama. Pernah nggak sih kamu nanya ke Google atau ngobrol sama ChatGPT? Nah, itu semua pakai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Tapi sebenarnya di mana sih cara kerja AI itu? AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Artinya, komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Tapi tentu aja bukan mikir beneran kayak otak kita ya. AI bisa pintar karena dia dilatih dengan banyak data dan dari situ dia belajar mengenali pola. Misalnya gini, kamu kasih ribuan foto kucing ke komputer, lama-lama dia ngerti dan membedakan mana itu kucing, mana itu anjing, dan mana itu bukan hewan. Semakin banyak data yang dikasih, semakin pintar juga si AI. Cara AI ini mirip kayak kamu belajar, makin sering melihat, makin hafal, makin ngerti. AI sekarang udah ada di mana-mana. TikTok yang bisa tahu kamu sudah nonton video apa, atau autocomplete di HP kamu yang bisa membuat kata berikutnya pas kamu ngetik. Itu semua contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang masih sekolah.
Tapi AI juga harus digunakan dengan bijak. Jangan semua tugas diserahkan ke AI. Nggak belajar malah rugi sendiri. AI itu cuma alat bantu, bukan pengganti otak kita. Sekarang kamu udah tahu kan gimana cara AI? Bapak mau tanya lagi, menurut kalian apakah robot bisa berpikir seperti manusia? Tidak. Betul sekali. Jadi robot itu tidak bisa berpikir seperti manusia. Nah, manusia berpikir dengan perasaan dan pengalaman. Ini perbedaannya ya. Nah, kita punya emosi, intuisi, dan nilai-nilai yang mempengaruhi keputusan. Nah, robot atau AI tidak punya hal-hal seperti itu. Mereka hanya memproses data dan mengikuti aturan logika yang sudah diprogram. Nah, jadi robot itu belajar dari data, bukan dari pengalaman hidup. Misalnya nih, AI bisa belajar mengenali wajah karena sudah melihat ribuan foto, tapi ia tidak mengerti siapa orang itu atau punya perasaan terhadapnya. Jadi AI bisa meniru cara manusia menjawab atau bertindak seperti ChatGPT. Ada yang sudah biasa menggunakan ChatGPT? Ada? Oh, sering? Oh, kakaknya. Nah, boleh tuh kalau misalkan kakaknya lagi buka ChatGPT, kalian boleh tanya-tanya, tapi tanya-tanya apa hal-hal positif ya. Itu gunanya apa sih kak gitu ya. Jadi itu buat nama-nama pengetahuan juga. Nah, seperti ChatGPT tadi ya, atau asisten digital lainnya, mereka tampak pintar karena bisa menganalisis bahasa dan memberikan jawaban logis. Tapi sebenarnya tidak memiliki kesadaran diri seperti manusia. Nah, untuk masa depan nih, para ilmuwan terus berusaha membuat AI yang lebih cerdas. Tapi sampai sekarang belum ada AI yang punya kesadaran atau empati seperti manusia ya. Nah, jadi kesimpulannya nih, robot bisa berpikir secara logis dan cepat, tapi belum bisa berpikir secara sadar dan emosional seperti manusia seperti kita. Nah, oke, sekarang Bapak mau kasih tahu nih tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sih? Yang pertama, agar kita mengenal apa itu kecerdasan artifisial atau AI. Jadi bahasa kita itu kecerdasan artifisial ya. Cuman bahasa yang sudah kita dengar sering itu adalah AI. Nah, lanjut. Supaya kita memahami bagaimana AI bekerja ya. Jadi kita nanti tahu nih, bos, AI itu cara kerjanya seperti ini gitu. Terus, menemukan contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara tidak sadar sebenarnya kita udah sering banget nih menggunakan AI ya di rumah seperti apa? Handphone kan ya. Walaupun misalkan belum punya handphone pribadi, tapi kan udah sering main handphone kan, punya kakaknya atau punya orang tuanya ya. Nah, itu secara nggak langsung kita sudah menggunakan AI itu. Terus, dan juga untuk menumbuhkan kesadaran manfaat dan resikonya. Jadi pastinya ada resikonya ya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Bapak ada video lagi, tolong disimak ya. Oke. Akan belajar mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Perhatikan video berikut ini. Video pertama, ada seorang ibu yang maka anak-anak kampung Timur ini disebut sebagai mesin. Setelah kalian lihat video yang tadi, Bapak punya pertanyaan, mengapa mesin cerdas atau robot vakum tadi ya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa harus diperintah ulang? Ada yang tahu? Ya. Nah, karena AI, nah tadi itu AI ya, karena AI belajar dari data, mirip seperti manusia belajar dari pengalaman. Nah, oke, sekarang Bapak pengen kita buat kelompok kecil, jadi setiap kelompok itu mendapatkan nanti APPD dari Bapak nih. Nah, berisi aktivitas AI di sekitarku. Ya, jadi ntar kalian nih satu kelompok, satu aja begini ya. Kita kerja kelompok. Mencatat contoh penggunaan AI yang kalian temukan di rumah atau di sekolah. Contohnya nih kayak kamera handphone, YouTube rekomendasi atau game pintar. Nih di sini Bapak ada contohnya nih. Misalkan di rumah nih asisten virtual seperti Google Assistant. Di sini ada contoh-contohnya ya. Nanti kalian bisa lihat contoh itu. Menyesuaikan aja yang pernah kalian alami atau yang pernah kalian gunakan di rumah ya. Oke, Bapak kasih LKPD ya. Oke, ini kelompok 1 ya.
Kelompok 1 di sini ada nama kelompok, nama anggota, kelasnya kelas kalian kelas berapa. Terus di sini ntar kalian kami di rumah atau di sekolah ya. Ini untuk kelompok 2. Oke, silakan kerjasama ya. Semuanya bekerja, semuanya sesuai yang udah kalian pernah alami. Jadi tulis nama-namanya. Ya. Tulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama nama-nama kalian tulis ya. Nama-nama satu-satu. Yang kelompok 3 sudah boleh dibuka sih. Aku belum baca jelas tadi. Oke, kelompok 3 sudah. Kelompok 2 udah boleh dikomunikasi nih. Kelompok 1 Oke, berarti ini sudah selesai semua kelompoknya ya. Di sini kelompok 1 asisten virtual katanya untuk penggunaannya nih. Rekomendasi tontonan YouTube juga ya. Ya pastinya ya kalian sering nonton YouTube ya. Kamera handphone, terus aplikasi toko online. Oh kalian ini juga apa? Udah sering-sering belajar online juga? Iya, bagus nggak apa-apa. Yang penting jangan ini ya, jangan asal klik-klik aja ya. Soalnya banyak pengalaman kan. Jadi yang masukin keranjang nggak taunya dia check out, tapi nggak taunya datang paketnya yang sampai nominal berapa juta itu ya. Itu diperhatikan juga karena memang ya sama yang kita lihat tadi. Jadi menggunakan menggunakan teknologi juga ada resikonya. Jadi harus hati-hati. Filter kamera atau efek di media sosial, oke, sering juga tuh. Terutama guru-guru cewek. Robot vacuum cleaner, ada yang punya robot vacuum cleaner juga di kelompok sini. Wow. Iya. Oke. Terus kelompok 2 di sini asisten virtual seperti Google Assistant, oke. Alexa atau Siri, oke. Yang menjawab pertanyaan dan menjalankan perintah suara. Nah, karena memang sekarang sudah zamannya ya. Jadi kita kalau misalkan kesulitan mencari informasi apa, tinggal tanya AI aja. Tapi jangan disalahgunakan. Kita gunakan untuk belajar aja, untuk nama-nama pengetahuan. Karena memang sekarang itu apa sih yang kamu pengen tahu, apa sih yang belum kamu tahu, bisa cari aja di AI itu. Jadi semuanya persiapan ya. Oke, kelompok 3 filter kamera efek di media sosial, Instagram, TikTok yang mengenali wajahnya. Oke, sudah semua ya. Nanti Bapak bakal nilai. Oke, sekarang jadi AI tadi itu dia itu dari konsep data training, machine learning dan pola berpikir AI secara sederhana. Bapak mau jelasin dulu nih, apa sih data training itu, apa sih machine learning itu, dan apa pola pikir AI secara sederhana. Nah, jadi data training itu data latihan ya, istilah kita ini data latihan. Nah, bayangkan kamu ingin mengajari robot cara mengenali gambar kucing dan anjing, dan gugup agar robot bisa pintar. Jadi kamu harus melatihnya dengan banyak contoh. Jadi si AI juga sama. Jadi karena kita memberi banyak contoh-contoh data, jadi dia bisa lebih banyak juga pengetahuannya, banyak juga yang dia dapatkan dari kita ya. Contohnya nih, kamu tunjukin 10 gambar kucing, 100 gambar kucing, sama kamu tunjukkan juga 100 gambar gugup. Jadi robot bisa belajar. Nah, kucing itu punya, setelah kalian memasukkan data 100 gambar kucing dan 100 gambar gugup, jadi si robot itu belajar nih, jadi kucing itu punya telinga runcing dan kumis. Nah, sementara gugup itu biasanya punya hidung besar. Nah, jadi sebenarnya AI juga dapat data itu dari kita ya. Nah, itulah yang disebut data training, yaitu kumpulan contoh atau informasi yang digunakan untuk melatih AI supaya mengenali sesuatu ya. Oke, yang selanjutnya
mesin learning atau pembelajaran mesin. Setelah robot belajar dari data, dia akan mencoba menebak atau mengambil keputusan sendiri. Contoh ya, setelah belajar banyak gambar nih yang tadi nih, ketika kamu tunjukkan gambar baru belum pernah dilihat, nah jadi robot akan berkata, ini kucing, kata gitu. Nah, jadi kalau tebakannya benar, berarti dia sudah belajar dengan baik. Nah kalau salah, berarti robot akan memperbaiki diri dari kesalahan itu. Ya, jadi mesin learning artinya mesin belajar dari data dan pengalaman, mirip seperti manusia belajar dari latihan. Nah, sama kayak kita. Halo, oke, perhatikan dulu ya. Sama kayak kita. Kita kalau nggak belajar pasti pengetahuannya juga kurang. Nah, kenapa kita banyak pengetahuan? Karena kita juga sering belajar. Nah, sama AI juga seperti itu ya. Lanjut, pola berpikir AI. Nah, AI tidak seperti manusia, tapi dia menganalisis pola dari data. Contohnya ya, kamu menonton video tentang sepak bola di YouTube. Nah, AI melihat pola itu dan menebak kamu suka bola. Lalu YouTube merekomendasikan video bola lainnya. Jadi AI mencari pola dari kebiasaan atau data, lalu membuat prediksi atau keputusan otomatis. Nah ini sering banget ya kita alami ya. Kita sering nonton YouTube kan ya? Kalian juga? Oke. Nah misalkan kalian sering banget nonton anomali atau untung sahur atau apa tuh yang lain gitu ya. Nanti setelah itu kalian buka YouTube itu esok harinya pasti muncul tuh rekomendasi tuh. Nah itulah kerjanya AI. Jadi AI itu bisa membaca, belajar dari data yang sudah kita berikan. Karena kita tiap hari searchingnya atau pencarian itu anomali, untung sahur atau balerina kapusina gitu ya. Jadi nanti setelah kita besoknya lihat lagi yang munculnya itu ya, bener kan? Ya, kalian pernah alamin? Ya, kok ini YouTube temen aku isinya gini semua nih, berarti emang dia seringnya nonton itu ya, contohnya ya. Itu pola berpikir AI. Oke, sekarang tugas berikutnya membuat poster mini berjudul AI membantu kehidupan kita. Seperti biasa, tugas kelompok 1, 2, dan 3 ya. Oke. Jadi tugasnya itu kalian bikin poster sederhana aja, ada gambar-gambar dikitnya nggak apa-apa. Saya mau kasih contoh ya. Nah, di sini AI membantu kehidupan kita. Nah, contoh AI di sekitar kita. Jadi seperti tadi kalian pilih salah satu aja. Misalkan kalian di atasnya tulisannya nih AI membantu kehidupan kita. Gambar-gambar ininya nih nggak apa-apa. Buat biar lebih menarik aja ya. Digambar di bawah pensil warna kan? Warna yang bawa pensil warna di warna-warna dikit-dikit nggak apa-apa. Terus di bawahnya contoh AI di sekitar kita, pilih salah satu aja ya. Oke, silakan dikerjakan kelompok. Yuk kerjasama yuk. Gambar Kak. Ya, membuat poster. Nih Bapak udah kasih contohnya. Ada contohnya. Yuk ada penjualannya. Kelompok 2 pensil warnanya ada. Ada, oke. Kelompok 1 ada yang mau pensil warna? AI membantu kehidupan kita. Contoh AI di sekitar kita. Di situ ada asisten suara di HP atau Google Asisten seperti tadi. Boleh dimulai? Bikinnya yang simpel-simpelnya. Iya, semuanya. Semuanya. Di kelas.
Kelompok 1 sudah? Oke, bagus. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan di sini untuk kelompoknya. Kumpulkan. Kelompok 2 sudah? Ayo kelompok 2 tunggu. Oke, kelompok 2. Halo. Nah, oke, duduk siap. Oke, udah semua ya. Sekarang tugas selanjutnya itu mempresentasikan. Oke, yang pertama Bapak pengen kelompok 2 dulu. Kelompok 2 maju. Yuk semuanya maju. Yuk kelompok 2. Ya, di sini. Nah, nanti kelompok yang lain simak. Ya, jadi di sini depan. Nah, jadi bisa pegang lalu silam. Bisa di sini aja. Oke, kamu silam nggak? Silam ya? Oh enggak ya. Oke, kelompok 2 mau mempresentasikan hasil poster yang sudah mereka buat, yaitu mengenai AI membantu kehidupan kita. Untuk kelompok yang lain tolong disimak. Nanti setelah mereka mempresentasikan, kalian boleh memberi tanggapan ya. Boleh memberi tanggapan atau memberi saran, boleh, atau misalkan ada yang kurang apa gitu, boleh ya. Oke, silakan kelompok 2 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok kami. Apa yang kalian buat kelompok 2? Kami membantu kehidupan kita. Terus? Contohnya tuh? Contohnya adalah lampu, robot, handphone, atau komputer. Oke, sudah. Oke. Contoh di sekitar kita. Nah, ya. Asisten suara di HP Google, asisten Siri, rekomendasi dan video di YouTube, game perintah yang bisa belajar dari cara kita bermain, robot dokter, dari kelompok Kasih tepuk tangan. Masih di depan. Sebentar, sedikit aja. Boleh dari kelompok lain, boleh misalkan kasih tanggapan apa udah bagus, apa masih ada yang kurang, apa Pak? Ya, dari kelompok 1 boleh memberi tanggapan. Ya. Boleh, ya. Sudah bagus atau misalkan ada yang kurang? Oh, sudah bagus, sudah sesuai dengan tema ya. AI membantu kehidupan kita. Oke. Dari kelompok 3 tanggapannya untuk kelompok 2 gimana? Sudah bagus atau masih ada yang kurang? Boleh? Sudah bagus. Sudah sesuai dengan temanya. Oke. Sekali lagi kita harus tepuk tangan. Ya, selanjutnya Bapak minta kelompok 3. Yuk, silakan maju, silakan presentasikan hasil kalian. Gak apa-apa, ini bukan pelit, tapi ini emang modelnya model poster ini seperti ini. Nih, silakan dipresentasikan. Ayo, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, berarti. Oke. Contoh ada di video di YouTube,
Udah. Oke. Beri tepuk tangan. Oke, siapa? Rekomendasi untuk terus mobil yang bisa jalan sendiri katanya. Oke, coba Bapak pilih dari kelompok 1 dulu. Tanggapannya untuk kelompok 3. Ya boleh kalau misalkan kalian rasa ada yang kurang boleh. Apa itu? Oh, tulisannya kurang jelas boleh ya. Kata kelompok 1 karena ini poster jadi tulisannya katanya kurang gede ya. Nah, ini masukan ya. Jadi misalkan nanti kalian ada tugas bikin poster lagi, nah diperbaiki ya. Oke, boleh dari kelompok 2 boleh masukannya atau tanggapannya gimana untuk kelompok 3? Kelompok berapa ini yang maju? Ini kelompok 3 benar? Ya kelompok 2 kasih tanggapan untuk kelompok 3. Sudah bagus. Kurang apa? Ya nggak apa-apa kalau yang kurang bilang aja. Hah? Oh, katanya si gambar dan tulisannya kurang besar. Oke. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ini masukan untuk kalian. Jadi kalau misalkan ada tugas kelompok kami yang seperti ini, tolong diperbaiki. Tapi ini juga udah bagus sebenarnya ya. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Kemudian kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi asisten saya di HP, Google Assistant itu teman-teman sehari-hari yang mengalami. Oke. Sudah. Oke, kasih tepuk tangan. Ya. Seperti biasa tanggapannya dari kelompok 3 dulu. Coba beri tanggapan atau beri misalkan ada yang kurang tuh nggak apa-apa. Kasih saran untuk kelompok 1. Apa? Kenapa nggak usah kelompok? Apa? Tanggapannya untuk kelompok 1. Sudah bagus? Sudah bagus? Oh, nggak tahu. Ya, yang kalian lihat gimana? Sudah bagus, sudah cukup. Apa ada yang kurang? Ada yang kurang nggak? Nggak ada, sudah bagus. Oke, sudah cukup pada kelompok 3. Oke, dari kelompok 2, gimana kelompok 1 nih? Sudah bagus. Warnanya kenapa? Oh, sudah bagus katanya warnanya terang. Nah, jadi warna juga mempengaruhi ya. Warna mempengaruhi daya tarik dari yang lihat apakah ini bagus nih. Soalnya kalau dari pertama kali kita lihat aja sudah menarik, kita pasti akan mau untuk membacanya. Tapi kalau dari pertama kali kita lihat aja udah menarik, pasti malas untuk baca juga ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Oke, tugas membuat posternya sudah secara berkelompok sudah selesai dan hasilnya semuanya bagus-bagus ya. Walaupun masih ada apa tadi kata temannya tambahan ya. Tolong diperbaiki katanya, jadi tulisannya bisa lebih besar lagi. Oke, bagaimana perasaan kalian jika robot membantu pekerjaan manusia? Coba, Bapak pengen apa? Pengen dari kelompok 1 nih. Perasaan kalian gimana sih kalau robot itu membantu pekerjaan manusia? Senang? Apakah senang? Apakah risih? Senang. Oke, senang. Dari kelompok lain?
Senang juga. Kelompok 3 senang ya. Oke. Nah, terus apakah AI bisa menggantikan manusia? AI bisa nggak menggantikan manusia? Bisa. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Ini jawabannya ya. Nah, jadi kesimpulannya nih, AI itu membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, efisiensi dan mudah. Itu yang membuat kita senang ya. Yang tadi ada yang bilang senang Pak katanya kalau kita dibantu sama robot, nggak dibantu sama AI. Nah, jadi banyak manfaatnya juga sebenarnya. Itulah yang membuat kita lebih cepat mengerjakan sesuatu, lebih cepat mendapatkan informasi. Nah, terus tapi ada resikonya nih. AI bisa membuat manusia bergantung atau kehilangan pekerjaan tertentu atau kurang berpikir mandiri. Nah, jadi kalau kita keseringan pakai AI, kita jadi malas mikir. Ada AI ini, aku nggak mau belajar apa-apa, kan gampang. Kalau tugas tinggal lihat AI-nya. Itu yang nggak boleh ya. Itu yang nggak boleh. Itu resikonya. Terus nilai utamanya, nah gunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab ya. Jadi walaupun memang AI itu membantu kita tetap harus gunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Oke. Nah nanti Bapak bakal kasih 5 pertanyaan, nanti tolong diisi. Oke, tapi sebelumnya, jadi kesimpulannya AI adalah alat bantu cerdas yang diciptakan oleh manusia untuk kebaikan. Intinya itu, AI adalah alat bantu cerdas yang diciptakan oleh manusia untuk kebaikan. Ya. Oke, sebelum pulang nih, Bapak mau tanya nih, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Jawab sepengetahuan kalian aja, nggak harus bahasa yang baku, nggak harus bahasa yang ini, nggak harus takut salah, nggak apa-apa. Namanya kita belajar, salah-salah di awal pasti belajar. Oke, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau AI? Ayo. Apa? Nah, mesin cerdas itu contohnya ya. Jadi kecerdasan artifisial itu yang dijawab siapa tuh namanya? Ya, itu adalah contohnya. Tapi maksudnya itu apa? Ya AI. Nah, jadi kecerdasan artifisial atau AI itu sistem yang dirancang untuk meniru cara pikir manusia. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Contoh penerapan AI di sekitar kita. Tuh, yang tadi apa? Yang handphone. Fiturnya itu apa? Tadi Google Asistennya. Terus apa lagi? Vacuum cleaner yang robotnya ya. Nah, terus komputer. Lampu. Apa? Lampu. Kalau lampu kurang tepat ya. Terus apa lagi? Sudah. Nah, sekarang mengapa AI disebut belajar dari data? Nah, karena AI tidak bisa berpikir seperti manusia. Dia membutuhkan data yang kita beri, ya. Dia membutuhkan data yang perlu kita beri karena AI menggunakan data untuk mengenali pola. Itu jawabannya. Oke. Nah, terima kasih. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas. Sudah jelas. Jadi apa yang kalian tadi pelajari tentang AI itu sudah jelas ya. Oke. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Terus yang tadinya kalian AI itu hanya menggunakan, kan ya hanya menggunakan, malah sudah jauh dari sebelum ada pelajaran AI ini kalian sudah sering menggunakan. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa sih resikonya, apa sih resikonya kalau kita terlalu perhatikan dulu ya. Apa sih resikonya kalau kita terlalu bergantung kepada AI gitu ya. Nah, seperti tadi kita jadi malas mikir, malas belajar ya. Tapi di lain sisi juga memang AI banyak membantu kita mempercepat pekerjaan, memudahkan kita mengerjakan sesuatu yang yang tentang data gitu ya. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah di penghujung pembelajaran. Bapak ucapkan banyak terima kasih
untuk pelajaran selanjutnya ya nanti kita belajar lanjutan tentang AI tadi ya. Oke, sekarang boleh diberesin alat tulis itu sudah. Nah sekarang sudah rapi semuanya? Oke, jangan lupa 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya. Ya. Pertama apa? Bangun pagi. Kedua, tiga, olahraga terus, makan begini terus, belajar terus, masyarakat. Lanjut. Hafal semua? Jangan cuma dihafal tapi diterapkan ya. Oke, sudah semuanya. Boleh ketua kelas disiapkan. Duduk siap. Siap.